lingkungan sanitasi atau pencemaran dalam perusahaan. Jika terjadi masalah pencemaran, biasanya itu kita dapat informasi utamanya itu dari bagian K3. Jadi di perusahaan kita udah ada bagian internalnya, ini udah ada tentang K3 sendiri. Jadi mereka udah rutin melakukan pemeriksaan terhadap limbah yang kita buang. Jika limbah yang kita buang itu melebihi yang membatas wajar, biasanya langsung dapat tuh notifikasi, langsung diberitahu ke departemen terkait. Oh, limbah ini udah melebihi ambang batas nih, kita harus segera take action. Nah, take actionnya seperti apa? Ya, kita tadinya yang limbahnya kita olah sendiri dengan cara penetalan sendiri, kita ngurangin jumlah pabrikan pelautnya sendiri. Jadi itu di stop dulu, kita lakukan evaluasi, di prosesnya pasti ada kesalahan sehingga melebihi ambang batas. Nah, sementara limbahnya ditampung dan kita bekerjasama dengan jasa pengolahan limbah yang bisa mengangkut limbah itu. Jadi kayak sewaktu ada masalah seperti ini, itu kita udah punya kontak kerjasama dari luar, ya. Jadi nggak menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak besar. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk kolaborasi eksternal komunikasi dengan pihak luar atau pengelola limbah dari luar? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sewaktu kita punya masalah dengan limbah yang kita buang, yang kita udah punya departemen yang bertugas mendeteksi ini, kita udah punya departemen K3 sendiri. Nah, K3-nya juga udah punya rekanan nih, jika kita terjadi masalah, rekanan ini yang siap menampung limbah yang mau kita buang. Jadi kita nggak langsung buang ke lingkungan, itu namanya PPLI. Mungkin Dira bisa cari tahu lebih lanjut ya websitenya. Intinya kita di sini nggak sembarangan ketika terjadi peringatan kita abaikan, enggak. Nah, seperti itu kita akan ada peringatan ya, limbah yang kita tampung, kita bisa mungkin kita menghindari pencemaran lingkungan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana protokol komunikasi darurat jika terjadi isu kesehatan dalam perusahaan? Isu kesehatan mungkin yang bisa kita bahas ketika COVID. Ketika COVID waktu itu misalnya ada satu orang yang terdeteksi sebagai itu orang yang terpapar virus. Nah, orang-orang yang kontak dengan orang tersebut langsung dilakukan pengecekan juga, langsung dites apakah positif atau negatif di hari yang sama. Di tracking satu atau 2 hari sebelumnya dia kontak sama siapa aja, meeting bareng siapa aja, ketemu siapa aja, dan ada di ruangan mana saja. Itu semua orangnya dites, dan itu semua tes untuk COVID-nya saat itu ditanggung oleh perusahaan. Dan jika ada yang terdeteksi di rapid testnya dia negatif, akan dilanjut rujuk ke PCR, dan saat itu PCR-nya pun dibiayai oleh perusahaan. Nah, untuk trackingnya kita lakukan sampai sejauh itu, dan di area kerjanya pun dilakukan proses pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Bagaimana mengkomunikasikan sanksi lingkungan ke staf tanpa memicu konflik internal dalam perusahaan? Seperti yang pernah terjadi ketika limbah yang kita buang itu melebihi ambang batas wajar lingkungan, dan itu kebetulan ada sidak dari Kementerian Lingkungan Hidup, otomatis kita akan mendapat sanksi itu. Kita nggak boleh buang limbah untuk beberapa periode itu. Nah, selama periode itu pasti kita akan evaluasi internal, dan evaluasi internalnya tujuannya adalah untuk membenahi sistem pengolahan limbah kita, untuk mencari tahu di bagian mana sih yang kurang efisien, di bagian mana sih yang ada kekeliruan. Jadi fokusnya untuk membenahi sistem yang sedang berjalan dan fasilitas yang kita punya, apakah perlu di-upgrade atau mungkin ada peralatan yang rusak. Kita kan fokus untuk mencari tahu apa nih yang salah, bukan untuk mencari tahu siapa yang salah lalu dihukum. Jadi ya, kalau kita melakukannya seperti itu, pasti stafnya pun akan terbuka dan tidak akan panik. Kalau misalnya budayanya, setiap kali ada masalah yang perlu dicari tahu siapa yang salah, akhirnya staf akan jadinya akan ditakutkan. Tapi kalau kita fokus ke apa yang salah dan bagaimana menanggulanginya, itu akan menciptakan
bisa lebih terukur. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk kebijakan atau program kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan di lingkup internal dan eksternal kantor? Mungkin kegiatan yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan semua sampah di area produksi kita, dan itu sampahnya tidak kita buang ke lingkungan. Jadi kita punya fasilitas pengolahan sampah sendiri melalui metode pembakaran dengan mesin alkohol. Jadi kalau pembakaran itu identik dengan api asap hitam, nah kita tuh api asap hitamnya itu di treatment dengan gas collector system. Jadi asap hitam itu ditangkap, api padatnya diendapkan lagi, sehingga yang keluar di cerobong itu udah benar-benar bersih. Jadi kita secara nggak langsung kan kita mengolah sampah sendiri tanpa mencemari lingkungan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Lanjut, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memastikan budaya peduli lingkungan ini konsisten dan diterapkan seluruh karyawan, bukan sekedar formalitas kepatuhan aturan? Kalau di perusahaan kita kan ada aturan tidak boleh membawa makanan ke area kerja. Sebenarnya itu alasan tadi itu bukan untuk menyiksa karyawannya ya. Itu juga tujuannya adalah untuk mengurangi sampah makanan yang kita punya. Jadi desentralisasi nih, kalau misalnya makan ya harus jadi istirahat gitu kan. Dan area sampahnya jadinya itu fokus di area tempat makan, nggak terbiasa di mana-mana. Jadi kan membuat lingkungan kerja pun jadi tidak nyaman. Nah, selain itu bukan untuk tujuan utamanya itu bukan untuk menyiksa karyawan intinya gitu ya. Karena kan semakin kalau misalnya nanti karyawannya ternyata boleh nih makan di area kerja, jadi kan selain sampahnya makin banyak, ya walaupun kita tadinya bilang kita mau olah sendiri, tapi kan ujung-ujungnya kalau misalnya nih asapnya, ya oke asapnya udah bening, tapi kan nanti suatu waktu terjadi kabel, ya asapnya bisa jadi hitam tiba-tiba, dan sampah yang kita bakar banyak yang sebenarnya jadi banyak. Jadi kita tidak ingin itu terjadi, ya kita batasi nih untuk sampah makanan yang beredar di area perusahaan kita. Jika ada keluhan publik atau warganet terkait dampak lingkungan kantor, bagaimana SOP, tim PR atau humas merespon agar tidak menjadi krisis reputasi? Motonya kita di sini, jika ada komplain dari warga sekitar, itu biasanya disampaikan langsung oleh ketua RT-nya. Ketua RT dan bagian humas yang kita itu udah saling kenal nih, udah punya kontak satu sama lain. Jadi ketika pernah nih kejadian waktu itu kita ada lembur di malam hari, ada proses pembakaran, ternyata tuh apinya kelihatan jelas dari warga, jadi warganya ketakutan gitu kan, itu dikiranya ini kebakaran, padahal emang kita lagi ada proses pengolahan. Nah, ya kita juga meresponnya itu dengan cepat gitu. Ya bagian humas kita untuk ketika ada komplain ya harus hal yang pertama-tama itu memastikan itu apa yang sedang terjadi. Yang kedua ya harus respon dengan cepat ke keluhan warga. Jadi jangan sampai warganya keburu marah, keburu datang kan, ya, jadinya mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu humasnya Jadi humasnya udah kontak, udah punya kontak sama Pak RT di sekitar sini. Dan akhirnya setelah kejadian itu kita jadinya nggak melakukan proses pembakaran di malam hari lagi, karena kan mungkin kalau pembakaran di siang hari orang nggak bisa kelihatan, ya udah sama-sama terang. Jika malam hari semuanya mati, jadi kayak nyala-nyala apinya kelihatan, ya walaupun asapnya udah nggak ada ya gitu. Ini tapi kan nyala apinya tetap ada. Nah orang yang di sekitar tuh khawatir nih, takutnya kalau pabrik ini kebakaran malah merembet ke perumahan warga gitu. Jadi langsung saat itu langsung dihubungin itu di areanya bapak kebakaran atau emang lagi ada kerja. Ya udah saya langsung angkat telepon ini. Ya udah langsung ditenangkan warganya itu aman kok. Itu emang ada orang yang berorganisasi. Cuma ya untuk mencegah kejadian kepanikan itu berulang, ya udah kita ambil inisiatif aja. Udah kalau misalnya butuh pembakarannya overtime, kita nggak lakukan lanjut ke malam hari lagi, kita lanjutin itu ya udah masuk di hari libur aja gitu. Pertanyaan terakhir,
kita dibilang aktif mungkin, tapi pasti juga enggak ya. Itu ada, cuma belum ke arah green branding. Itu baru mengarah ke jadi ini sebagai profil perusahaan kita, itu sebagai perusahaan yang jujur yaitu misalkan kita bikin perhiasan 18K, ya itu benar jelas emasnya beneran kadarnya 75% minimal. Kalau kita bikin emas kadar 9 karat, ya benar kita 75%. Nah, kenapa kita bisa diklaim kita sejujur itu? Karena kita juga punya partner kerja untuk supplier yang juga jujur. Kita nggak terima tuh bahan baku dari tambang-tambang ilegal, karena menurut kita selain itu mengkhawatirkan untuk kualitas produk kita, itu juga turut berkontribusi ke keselamatan lingkungan. Kalau kita terima dari tambang ilegal, otomatis dia tidak akan punya pengolahan limbah sendiri yang memadai. Ada kemungkinan besar limbah-limbah pengolahan tambangnya dibuang ke lingkungan dan ikut mencemari.